Terminologi yang ke-9 adalah subgraf dan komplement subgraf. Subgraf itu intinya sama saja sesuai dengan katanya ya. Sub itu adalah bagian, berarti graf itu kita ambil sebagiannya saja. Sedangkan komplement itu adalah bagian yang tidak kita ambil. Tapi ketika kita mengambil, dia harus masih dalam bentuk graf, yaitu ada simpul, minimal satu simpul. Contoh, misalnya di sini diberikan graf G1 seperti ini. Kemudian saya mau ambil sebagiannya saja, yaitu ini 1, 3, 5, dan ini harusnya 4 ya. Mohon maaf. Harusnya di sini 4. Nah, ini saya hanya mau mengambil sisi yang ininya saja. Dan jangan lupa sisi itu harus menghubungkan tiap simpul. Jangan sampai ini diambil kemudian angka 1 di sini simpul satunya tidak ada. Jangan sampai seperti itu ya. Karena sisi tetap konsepnya adalah untuk menghubungkan antar simpul. Kemudian ini adalah subgrafnya. Bagaimana sisi-sisi yang kita tidak ambil? Berarti kan sisi yang tidak diambil yang ini ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 6, dan 6 ke 5. Maka sisanya itu yang di sebelah sini adalah komplementnya. Jadi dipandangnya bukan simpulnya ya, tapi sisi. Jadi kita kumpulkan sisi yang mau kita ambil, nah itu simpulnya harus digambarkan juga. Kemudian sisi yang tidak kita ambil itu masuk kategori komplement. Dan jangan lupa gambarkan juga simpulnya. Ya, simpulnya tetap digambarkan. Jadi ini di sini ada 1,3, tapi kenapa di sini ada 1,3 lagi? Ya karena kita mau mengambil sisi yang ini. Sisi yang ini belum digambar di sini. Jadi kita ambil, nah menghubungkan kemana? 2, ya ke 1 dan ke 3. Jadi jangan sampai kita mengambil sisinya saja tanpa simpul. Sedangkan komponen itu adalah ini ya, komponen terhubung adalah jumlah maksimum subgraf terhubung dari graf G. Contoh, misalnya graf ini, contoh yang ini bukan terdiri dari 3 atau lebih graf ya, tapi dia adalah satu graf dengan simpul dari simpul 1 sampai simpul 12. Sampai simpul 13. Jadi ini ternyata dia kan tak terhubung ya, graf ini tak terhubung. Kemudian ada berapa komponen? Kita lihat yang masing-masing terhubungnya ada berapa. Ini adalah komponen yang pertama, ini komponen yang kedua, ini komponen yang ketiga, dan ini adalah komponen yang keempat. Karena yang 13 kan tidak terhubung kemana-mana ya. Jadi kita kumpulkan saja dia sendiri menjadi subgraf tersendiri. Tapi karena dia ada dalam satu graf, maka disebutnya komponen. Kemudian ada istilah ini subgraf yang merentang atau spanning subgraf. Jadi subgrafnya itu harus mengandung semua simpul. Simpulnya harus masuk. Ya, contoh di sini graf G itu kita punya 5 simpul. Maka ketika kita menggambarkan subgraf yang merentang, itu 5 simpulnya itu harus masuk. Nah, tinggal dipilih saja sisi mana yang mau kita hubungkan, yang mau kita gunakan. Misalnya sisi yang ini subgraf merentang ya. Misalnya sisi yang 3 ke 4 ini tidak kita gunakan, maka dia tetap subgraf merentang karena 1, 2, 3, 4, 5-nya kelima simpul ini saling terhubung. Jadi tidak masalah, yang penting 5 simpulnya itu ada, kemudian saling terhubung. Sedangkan yang ini bukan subgraf merentang, dia subgraf tapi tidak merentang. Kenapa? Karena kita tidak punya simpul 4 dan simpul 5 di sini. Yang 11 adalah cut set, di mana set itu adalah sehimpunan. Kemudian maksudnya cut set itu adalah kita ambil dibuang ya, lebih tepatnya bukan diambil, himpunan sisi yang bila dibuang graf G-nya menjadi tidak terhubung. Jadi kenapa dia disebutnya cut set? Karena himpunan yang dimana ketika ada sisi yang kita buang, graf itu yang tadinya terhubung menjadi tidak terhubung. Contoh, ini adalah grafnya. Misalnya ini adalah graf G1, kemudian beberapa sisi saya buang. Misalnya sisi 1 ke 2,
kemudian 1/5 dan 3/5 ini saya buang, 3/4 juga saya buang. Kenapa? Karena saya mau memisahkan si 1/3 ini dengan si simpul 1 dan 3 dengan simpul lainnya. Mana saja yang mau saya buang, otomatis hubungan yang dari 1 ke simpul selain 3 itu kita buang kan. 1/2, 1/5 kita buang. Kemudian 3/5 dan 3/4 juga kita buang, biar dia tidak terhubung lagi dengan ini. Maka itu disebut cut set. Jadi yang kita buang itu disebut cut set ya. Jadi bukan sisanya yang disebut cut set, tapi yang kita buang. Berarti 12, 15, 35 dan 34 itu adalah cut set. Kemudian yang terakhir, terminologi terakhir adalah graf berbobot. Graf berbobot atau weighted graph, di mana graf itu sisinya ada bobotnya atau ada harganya. Graf disebut juga graf berlabel. Jadi contohnya misalnya ini. Nah, di sini kita punya simpul A B C D E F. A B C D E. A B C D dan E. Kemudian masing-masing sisinya ini ternyata ada harganya, ada angkanya. Angka ini bukan nama sisi, tapi dia adalah bobot. Maksud bobot itu apa? Dia bisa menyatakan jarak, bisa menyatakan biaya perjalanan, waktu tempuh, dan sebagainya. Jadi misalnya, kalau misalnya ini adalah kota A, B, sampai E, maka misalnya 10 di sini adalah jaraknya. Jarak antara E ke A ternyata adalah 10 km, A ke B adalah 12 km misalnya, dan seterusnya. Atau bisa juga waktu tempuh. A ke E ternyata hanya 10 menit, sedangkan A ke B hanya 12 menit, dan seterusnya. Jadi, kalau ada gambar yang dimana sisinya itu memiliki angka, memiliki nilai, maka itu disebut graf berbobot.